Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mutajabila Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina bi futuhil arifin wansur alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hassil maqasidana wa qada hawaijana wa yassara umurana wa nafa'a ulumana wa ghafara dhunubana wa satara uyubana wa a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, puji syukur. Terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, tentunya nikmatul iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah. Hadir majlis taklim Baitul Khair, alhamdulillah. Orang yang bersyukur akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Alhamdulillah, di dalam kita kehidupan mengalami atau melewati atau pernah belajar thariqah ini adalah tidak semata-mata pilihan kita, akan tetapi thariqah ini adalah orang yang hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita bisa belajar thariqah. Alhamdulillah pula kita ditanami kalimah agung yang mulia, la ilaha illallah. Sudah ada benih, tinggal disirami tiap hari, dirawat. Ibu punya tanaman saja kan dirawat, dicukur ya. Kalau udah gondrong dicukur, kalau pagi disiram, sore disiram. Kalau gak musim hujan, kalau musim hujan tenang. La ilaha illallah, tidak ada ilah. Ilah itu makna aslinya bukan sesembahan saja. Ilah itu makna kalau tiada Tuhan, bahasa Tuhan atau tiada sesembahan yang wajib disembah. Itu makna singkat atau makna sekumpulan. Makna mujmal kalau bahasa ini. Ilah itu banyak maknanya. Ilah itu yang dirindukan, yang dicintai, yang dihormati, yang didamba. Seperti dulu kita pernah belajar talqin, kata pakai wahyu juga kan seperti itu. Makna ilah itu sangat luas. Ilah itu yang didamba, yang dirindukan, yang dicintai, yang diharapkan. Tidak hanya si dia yang diharapkan ya, tetapi diarahkan di dalam thariqah ini, diarahkan
kita hanya mendamba, hanya mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, lagu sekarang tuh, dia yang aku cinta, dia yang aku sayang. Yang aku puja bukan sayang. Dia yang aku puja. Sayang kisahku dengannya hanyalah sekejap saja, hanya di dunia. Ya semoga sampai akhirat ya Bu ya. Amin. Kalau sama-sama soleh, sama-sama iman, ketemu lagi tuh sama suaminya. Tapi kalau tidak beriman, salah satunya ayam sorry lah ya. Ayam sorry, tidak akan ketemu lagi. Nah, kalau cinta sama manusia, makhluk Allah di dunia hanya sampai di dunia sekejap saja. Di dunia mah cuma saancu lele, cek orang Sunda Garut. Boleh neng teh, neng saancu lele, teh sakumaha. Lele ngancul lami tante teh buneng. Saancu lele, satu kalau lele itu ada cul. Paling berapa detik, banyaknya di dalam air. Makanya di dunia ini seperti saancu lele, hanya cuman tidak. Bahkan kata Rasul, Abirus sabil, seperti hanya mampir di warung kopi, ikut ngopi, udah berangkat lagi. Itu kan banyaknya di jalan, mampirnya cuma bentar. Maka di dunia ini tidak lama. Maka kita diajak untuk mencintai yang akan kita rasakan cintanya itu abadi, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang didamba, tidak ada yang dicinta, tidak ada yang dituju, tidak ada yang la maqsuda illallah, la matluba illallah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan la ilaha illallah miftahul jannah, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga, la ilaha illallah. Itu lagunya siapa? Beda lagi tuh. Nasi dari kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Janganlah sampai lupa dua kalimah suci ini. Haruslah engkau jaga selama hidup sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hadis Nabi SAW itu diambil dari hadis Nabi SAW. Al miftahul jannah la ilaha illallah. Tidak hanya ada gigi asnannya, ada giginya, ada pengamalannya, daripada amalan-amalan keimanannya. Itu dalam hadis seperti itu.
Di awalnya kita la ilaha illallah ditanamkan di dalam diri kita, dibacakan, dihayati, dan terus dijadikan zikir untuk kita semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abah Anom itu di dalam kayaknya tahun 70-an tuh. Kalau ibu tahu tuh radio butut zaman dahulu kan suaranya tuh gitu wak ya. Abah Anom tuh ada rekamannya tahun 70-an kurang lebih. Deui hiji-hijina solusi sadaya permasalahan hirup mah kulikir. Tuh Abah Anom tuh nggak pernah ada candaan seperti kita bisa tertawa begini. Abah Anom tuh serius banget tuh. Dengar ceramahnya tuh kayak apa ya? Betul marah sih enggak ya, tapi tegas begitu ya. Masya Allah, mursyid beneran. Jadi ceramah tuh nggak lama, tapi memang singkat, padat, yang pada intinya daging semua. Kalau kita mah nggak tahu, ada tulangnya, mungkin dagingnya dikit ya, lemak banyak. Aduh, Masya Allah. Ada yang aku mursyid, ternyata banyak lemak juga itu. Karena mursyidnya nggak asli. Kalau mursyid asli nggak akan ada yang nyawat. Ada orang memang Abah itu dari Banten, ada yang berani nyawat. Ternyata dianya lebih buruk lagi. Ternyata dia pendusta. Kalau ceramah itu ternyata banyak apanya, banyak bohongnya, ya banyak tawanya, banyak bohongnya. Cerita-ceritanya ngelantur. Bilang Soekarno itu pernah jadi macan. Kalau Soekarno berubah jadi macan dari mana? Kalau berubah jadi macan. Ceritanya nyeleneh. Ya disebutkan lah orang terkenal juga yang pernah tidak suka sama Abah Anom. Ternyata beliaunya tukang ngibul memang. Berarti banyak ucapannya yang tidak bisa diambil, dipegang. Dan ketika dia menjelekan Abah Anom itu nggak bisa dipegang, karena setiap dia yang ucapkan apa yang dia dengar dari orang lain, informasi nggak betul ditelaah, nggak betul diteliti, nggak ditabayun. Maka ketika dia membicarakan Abah Anom begini dan begitu, maka tidak percaya. Karena ucapannya sendiri ternyata banyak bohongnya. Nah, kita melanjutkan. Syaqiq Al-Balkhi ketika ngobrol sama muridnya yang bernama Hatim Al-Asam, kan kemarin sudah kita bahas ya Bu ya. Hatim Imam Syaqiq Al-Balkhi menurut Imam Hatim Al-Asam, dan kemarin sudah, kamu berapa tahun menurut di sini? 30 tahun. Dapat apa aja? 8 faidah. Kemarin udah kan? Kurang lagi sedikit lah. Semua orang mencintai yang dicintai, tapi ternyata kekasihnya itu nggak akan ada yang mau dibawa ke alam kubur. Ketika kita cinta kepada suami, ketika salah satunya meninggal, ternyata giliran satunya dikubur, nggak, satunya masih hidup nggak mau ikut dikubur, nggak mau gitu. Maka kata Hatim Al-Asam, wah itu bukan kekasih yang sebetulnya katanya. Karena kasih yang sebenarnya ketika mati harusnya ikut. Maka kasih yang paling akan aku jadikan kasih akan ikut ke dalam kubur ketika aku mati. Maka amal soleh yang akan menjadi kekasihku, itu kata beliau. Mana sih hilang nih? Satu untuk kemarin tuh udah ya. Satu, keduanya manusia banyak mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu maksiat. Nafsu itu ada 7 tingkatannya ya. Kalau masih hawa ya berarti al-amarah, al-amarah, al-lawamah, al-mulhimah. Nafsu itu ada 7. Amarah, nafsu amarah bisu. Amarah bisu, bukan bisu nggak bisa bicara, tapi bisu selalu mengajak kepada kejelekan. Yang kedua lawamah,
sudah mulai ini agak lebih baik, berbuat kesalahan tapi dia mencela dirinya, ya Allah saya ini kenapa begini, tapi berbuat jahat terus, berbuat kemaksiatan jalan, tapi setelah itu dia nyesal gitu ya, nyesal, tobat enggak, kayak suka sambal tuh, ya pedas banget, besoknya tuh kayaknya enak tuh yang pedas-pedas gitu. Ya menggeprek, sekarang mau itu chicken jadi geprek gitu. Kayaknya enak yang pedas-pedas kan, itu namanya suat sambal gitu. Lawamah, tapi tetap dia setelahnya menyesal biasanya. Nah itu memang nafsunya masih lawamah. Kemudian selanjutnya adalah mulhimah, mulai dimasuki ilham, ya mulai dia banyak lebih baiknya, tapi tetap aja ada buruk-buruknya dia. Langsung nanti setelah dia betul-betul total itu apa? Dia melaksanakan, memang ada maksiatnya karena manusia, tapi langsung dia setelah itu tobat. Mutmainah, kemudian rodiyah, nafsunya makin tinggi. Ada rodiyah di sini? Nggak masuk. Ada nafsunya rodiyah. Dia selalu mencari ridha Allah. Ya semoga di sini selalu mencari ridha Allah Subhanahu. Ibu berjalan dari rumah ke sini, di antara salah satu tujuannya adalah harus tujuan mencari ridha Allah. Ada rodiyah nanti di sana, ya. Mencari keridhaan Allah. Kemana mencari ridha Allah? Yang penting Allah nggak marah lah sama saya. Mencari keridhaan Allah. Yang selanjutnya mardiyah, ini sudah lebih tinggi lagi, selalu diridhai oleh Allah. Pokoknya kalau orang ini ada yang menyelakain, udah Allah akan bantu. Nah ini dia akan selalu dibantu oleh Allah dalam keadaan apapun. Sudah jelas wali nih, waliyun min awliyaillah, ini tinggi, udah derajat mardiyah ini tinggi banget. Di antara wali-wali Allah kan yang mau dicelakai, mau diselamatkan oleh Allah. Nah ini karena memang mereka ini sudah mardiyah, sudah Allah sukai dan Allah cintai. Maka ketika kekasihnya ada yang mencelakai, maka Allah yang akan menjadi pelindungnya. Yang terakhir adalah kamilah, nafsu yang sempurna. Ini tidak ada yang dapat kecuali para nabi, ya, para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW nafsu kamilah, sempurna. Wa amma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal, dan adapun orang yang takut kepada Allah, akan kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Yang bisa melawan hawa nafsu, surga. Yang ketiga kemarin sudah ini juga dilewati, yaitu orang yang berusaha melihat orang. Beliau melihat orang selalu berusaha mengumpulkan harta, ternyata bakal ditinggal. Maka aku lebih mengutamakan akhirat yang akan kekal, gitu kata beliau. Yang selanjutnya adalah kata beliau apa? Kata Imam Syafiq Al-Balkhi yang keempat apa, Khatib? Imam Khatib. Aku melihat sebagian manusia menganggap kemuliaan dan kebanggaan adalah pada banyak golongan. Kalau kiai punya banyak murid, kalau orang di sana punya banyak pengikut, punya banyak apa ya, subscriber. Sekarang kalau dia banyak follower, sehingga tertipu dengan mereka. Sebagian yang lain menganggap ada pada banyaknya harta, ada orang yang menganggap kehebatan itu ada banyaknya harta. Ada yang sebagian lain kehebatan itu menganggap banyaknya anak. Mereka menganggap banyak istri dan banyak anak. Ya dulu, zaman dulu ya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Khab istrinya 4, anaknya 37. Buya apa itu sekarang ada, masih ada sekarang nih, Buya Manapi, Al-Manapi itu anaknya 48 49 lupa.
Ya. Dia pasti nggak kenal nama anak-anak saking banyak. Nggak tahu tak itu. Itu istrinya 4, anaknya lebih dari 40. Tapi 50 nggak nyampe itu. Itu kalau lebaran gimana urusannya tuh coba? Satu orang, satu anak, bajunya baru. Punya pondok besar, santrinya banyak di wilayah itu tuh. Yang tahu Bapak? Sumedang. Sumedang itu. Di Almanafi itu. Sumedang, Masya Allah. Beliau sendiri yang mengucapkan itu. Buya mau katanya nggak pernah pusing karena sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau bisa tercukupi ya nggak bawa ya, bebas. Mungkin dari isi pertama 12, isi kedua 12, 13, Insya Allah. Kalau tanggung jawab dengan benar nggak apa-apa. Sebagian mereka menyangka kemuliaan dan kebahagiaan itu ketika bisa merampas harta orang. Ada yang itu menganiaya mereka, koruptor. Kebanyakan kita mau koruptor itu kalau orang terpaksa katanya. Tapi ada yang membanggakan bisa jadi koruptor di Indonesia mungkin ya begitu ya. Karena ternyata ada penjara khusus koruptor mah enak banget tuh. Mungkin mereka bangga dengan koruptor itu. Alhamdulillah, subhanallah. Ini hukuman buat koruptor harus ditegaskan. Nggak boleh dihidupkan, dimiskinkan, nggak boleh dihidupkan, hukum mati. Kemudian Allah berfirman, Inna akramakum indallahi azkakum, sesungguhnya kemuliaan kalian menurut Allah, menunggu Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian semua. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Maka aku memilih ketakwaan dan aku meyakini bahwa Al-Quran adalah benar, sedangkan anggapan sangkalan mereka semuanya adalah salah. Ya banyak prasangka. Ternyata paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang banyak pengikut, banyak follower, banyak muridnya, banyak jamaahnya dan lain-lain, tetapi paling takwa. Banyak duitnya, banyak anaknya, banyak istrinya, banyak tanahnya. Ada orang yang begitu, banyak mobilnya. Satu mobil harus berapa bensin tuh? Kalau punya 10 mobil, tapi mungkin duitnya lebih banyak lagi ya. Selanjutnya, faedah yang kelima, aku melihat orang-orang saling mencela, saling menggunjing, saling menjelekan satu sama lain. Ternyata aku dapati hal itu disebabkan kedengkian, hasad, iri, rasa iri akan kedudukan dan ilmu, akan itu iri dan mungkin ada aja kan? Orang lain padahal sama-sama mater, sama-sama bareng-bareng waktu belajarnya, ternyata adalah jadi dia lebih unggul. Jadi iri, dengki, mencela, menjelekkan. Kemudian aku renungkan kata beliau, firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Sudah Allah tentukan, udah bagi. Ini kamu jadi ini, rezekinya segini. Udah Allah tetapkan ya di zaman azali itu udah. Maka tahulah aku bahwa penentuan itu berasal dari Allah sejak zaman azali. Maka aku tidak dengki kepada seorang pun dan ridho dengan penentuan Allah. Jadi sekarang yang terjadi kaya miskin, susah
sudah ada Allah tetapkan, sudah ada catatnya, udah bagi-baginya, udah ada. Tinggal kita ketika kita diberikan oleh Allah keadaan yang baik, alhamdulillah. Itu aja, selesai. Faedah yang keenam, aku melihat orang-orang saling bermusuhan karena suatu tujuan dan sebab. Ibu punya musuh, ibu? Enggak lah, jangan ya. Satu musuh saja sangat banyak sekali. Tapi kalau teman 1000 sedikit sekali. Punya teman mas 1000 juga masih sedikit. Tapi kalau musuh satu aja banyak. Ya. Nggak boleh lah punya musuh. Kemudian aku renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Kita boleh satu, yang jadi musuh kita tuh satu. Setan ya. Setan yang selalu membisikkan keburukan-keburukan, bisikan ya. Nah, ketika mau berangkat ke Batu Oil nih, kata setan tuh Bin, udah capek sekarang mah tidur aja, kan habis jalan-jalan dari Garut. Kata setan tuh begitu, tapi ternyata dilawan tuh. Pokoknya saya mah mau berangkat ke Baitul Khair. Akhirnya berangkat tetap ya. Ya benar nih, nggak bisa jalan dari Garut benar nih. Pokoknya yang selalu membisikkan itu setan. Maka ketika kita jadi was-was, bingung, hanya menjadi was-was doang setan tuh, nggak sampai menjadikan kita nggak berangkat. Jadi keberangkatan dan tidaknya itu keputusan kita. Ini ada acara di Masjid Uswatul Hasanah nih. Hadir enggak? Karena ketika ada kebingungan itu setan tuh udah bisik berarti. Karena kalau nggak ada bingung begitu, setan belum berbisik. Kalau orang banyak zikir nggak akan ada bisikan seperti itu. Karena kalau orang zikir, setan akan selalu jauh. Maka positif terus orang zikir mah nggak ada bingung-bingung di dalam kebaikan. Keropak lewat, ada 2000, 5000, 10000, 50, 2000, 10.000. Yang mana nih yang harus dikasih? Kata setan, kamu banyak kebutuhan, lewatin aja, didorong aja. Kata pokoknya saya harus, kata Ustaz. Nah, dan kata setan, kalau gitu yang 2000 aja dan yang paling kecil. 2000, 5000, 2000, 5000. Padahal masih di sana tuh keropaknya tuh masih 5 ya, 5. Itu bingungnya udah ada tuh syak. Yang setan itu begitu. Iwaswisu fi sudurin nas. Ya. Ada lagi minal jinnati wan nas. Ada ternyata manusia itu yang seperti setan, yang ikut campur, yang suka menggoda kita. Ada dari manusia juga. Udah kamu gak usah hadir majelis, ngapain? Nah itu juga setan tuh. Tapi jangan kita bilang setan loh, nggak boleh. Karena dia nanti dia kesinggung ya. Memang itu seperti setan tapi berbentuk manusia. Ya, ketika melarang kebaikan itu diantara setan berbentuk manusia. Maka nanti keputusan ada di kita nih. 5.000 lah, 50, 50, 2000, 5000, pertengahan aja. Khairul umur awsatuha. Masya Allah. Setan tuh, jadikan setan itu musuh. Ya, musuh. Kata beliau, aku tidak punya musuh, tapi setanlah yang akan menjadi musuh seorang. Yang ke-7, aku melihat setiap orang. Ini sering melihat orang nih. Yang Hatib ini menilainya, tafakurnya dengan melihat manusia. Aku melihat setiap orang berusaha dengan giat dan bekerja keras untuk mencari makan.
dan penghidupan sehingga ia melakukan hal-hal subhat, bahkan hal yang haram. Naudzubillah summa naudzubillah. 1001 macam banyak orang mencari makan. Apa kesannya tuh? Dari menjadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Ting 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 ting. Tapi ada yang dengan cara naudzubillah menjual diri, makan haram. Kemudian aku renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Berusaha harus, tapi segalanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lanjutkan dengan yang berikutnya. Tidak ada suatu pun makhluk yang ada di bumi ini yang masih hidup, bernyawa, yang makhluk yang bergerak bernyawa. Kita makhluk ya Bu ya, bernyawa ya, masih hidup, kecuali Allah akan jamin rezeki kita. Tidak ada yang hidup kecuali Allah kasih rezeki. Kalau udah Allah umpamanya nggak kasih rezeki, berarti rezekinya kematian. Udah mati harusnya itu. Udah Allah tetapkan kematiannya, memang dengan cara kelaparan umpamanya dan lain-lain. Kalau Allah inginkan tetap hidup, maka Allah akan kasih rezeki dimanapun berada, kapanpun, dimanapun tempat. Tidak ada sulit bagi Allah untuk itu semua. Ini kata Imam Ghazali, kalau ketika kita tawakal ini, Imam Ghazali lebih berat nih. Nanti bisa jadi malas kerja nih kalau wah kalau gitu udah nyantai dong, kita nggak usah kemana-mana kan rezekinya udah ada. Ya, salah juga nih, makna memberikan makna ini. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Maka faedah yang ke-8 yang menyambung nih, akan setiap manusia mengandalkan sesuatu yang diciptakan. Ada yang mengandalkan, pokoknya kalau saya pasti punya duit 1M, tenang hidup saya. Pokoknya nih masih punya jabatan nih, nyantai lah pokoknya nih masih punya suami, wah pokoknya santai lah, ada suami. Bertawakal kepada harta, bertawakal kepada jabatan, bertawakal kepada manusia. Ada yang bertawakal kepada benda, ya pokoknya asal si kuning-kuning ini masih kuning-kuning emas ya, emas. Si kuning-kuning ini masih bersanding denganku, tenang hidup. Nah itu bertawakal kepada benda. Ada yang bertawakal kepada dirinya sendiri. Segalanya punya, saya masih kuat, saya masih sehat, pokoknya saya segalanya saya. Tapi seharusnya selama Allah menjadi Tuhan saya, maka saya tenang. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala likulli syai'in qadra. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka ketika kita selalu memasrahkan, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Maka kata Imam Khatim Al-Asam sampai 8 itu sudah disebutkan. Dah itu guru, udah itu semuanya 8 sudah. Kata gurunya Syekh Al-Balhi, semoga Allah memberimu taufik. Sungguh aku sudah melihat, aku sudah memeriksa di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, dan di dalam Al-Quran. Ternyata aku dapati di dalam 4 kitab itu menyebutkan 8 faedah ini. Jadi yang 8 ini ternyata ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Maka siapa yang mengamalkannya, ia pun sama seperti mengamalkan isi keempat kitab ini. Jadi ke-8 faedah ini jika diamalkan,
sama seperti mengamalkan yang ada dalam kitab 4 itu, kata Imam Syafiq Al-Balkhi. Ya, semoga kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan daripada syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna